Iya. Banyak laki-laki yang harus dites kan, tes itu kan harus 3 bulan sekali gitu ya, harus harus dicek gitu biar nggak ini. Ya. Jadi mungkin arah selanjutnya ya, artinya tadi kalau disampaikan ini yang perlu menginisiasi dari mana? Apakah dari pihak perusahaan dulu, Iya, ataukah dari pihak LSM? iya, Gitu ya. iya, Ya, artinya kita sampaikan nanti kepada pengawas-pengawas Iya. ketenaga kerjaan iya, yang memang memiliki akses langsung kepada perusahaan-perusahaan yang Betul. ada di Provinsi Jawa Barat. betul. Kalau misalnya ingin melakukan tes misalnya ketika tidak memiliki klinik di perusahaan itu sendiri, jadi bisa bekerjasama dengan LSM-LSM tadi, Betul. untuk bisa difasilitasi. Betul. Dan biasanya di perusahaan itu punya apa program untuk apa namanya itu Pak, yang kalau dia ada suka buat lingkungan, buat masyarakat gitu, CSR. CSR-nya gitu ya. Betul. Di bagian itunya yang bisa melakukan itu Betul. biasanya. Ya. Ya banyak sih sebenarnya di Jawa Barat gitu. Salah satu yang di Bandung ya, di kabupaten, yang perusahaan gas itu dia udah gold kalau nggak salah ya. Iya, iya. Betul. Betul. Oh, yang Star Energy. Star Star Energy. Energy. Memang kalau dilihat dari data, dari mulai Cap Dirjen terkait dengan pedoman penghargaannya, dari mulai tahun 2000, Cap Dirjennya keluar tahun 2012, kemudian penghargaannya dari 2015 sampai dengan 2021, perusahaan itu memang selalu mendapatkan penghargaan dengan kategori Gold. Iya. Ya, artinya memang itu bisa menjadikan role model bagi Iya. perusahaan-perusahaan lain bagaimana sih program P2HIPS di perusahaan tersebut untuk Betul. bisa diaplikasikan di perusahaan lain. Betul. Gitu. Tapi gini Pak, kira-kira nih saya juga nggak tahu ya. Ya. Tadi sudah disampaikan tahun kemarin hanya 8 perusahaan yang mendapat. Kira-kira kenapa sih menurut Pak Pinsa gitu Ya. atau dari Disnaker, kenapa sih? Betul. Apa mereka nggak mau ikut atau syaratnya terlalu berat? Ya, ya. Memang kalau kita melihat ke Cap Dirjen nomor 44 tahun 2014 ya, Iya, terkait iya. dengan pedoman pemberian penghargaan P2HIPS di tempat kerja, itu ada beberapa tahap dalam pemberian penghargaan. Yang pertama itu tahapannya itu harus ada usulan dari pihak perusahaan. Iya. Dengan usulan perusahaan dengan melampirkan bukti-buktinya. Artinya dari sisi kebijakannya sudah ditetapkan atau belum? Apakah kebijakannya sudah dituangkan dalam peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama atau belum? Oke. Ketika usulan itu disampaikan oleh pihak perusahaan, masuk ke Disnaker provinsi, dilakukanlah penilaian di tingkat provinsi. Iya, iya. Apakah memang ini memenuhi kriteria atau tidak? Iya, iya. Ketika sudah dilakukan penilaian oleh tingkat provinsi, kemudian kita ajukan ke tingkat kementerian. Jadi ada beberapa tahap penilaian. Iya, iya. Ketika di tahap provinsi lanjut ke kementerian, itu penilaian langsung dilakukan oleh tim penilai dari kementerian. Iya, iya. Contohnya di tahun 2019 atau 2020, dari 10 yang diusulkan dari provinsi ke kementerian, itu hanya 9 yang mendapatkan penghargaan. Satu perusahaannya tidak memenuhi persyaratan. Iya, Gitu. Artinya sedikit yang mendapatkan penghargaan, mungkin yang pertama terkait dengan sosialisasi terkait pedoman penghargaannya. Iya, Sudah iya. disampaikan kepada pihak perusahaan atau belum. Yang kedua, itu harus inisiatif dari pihak perusahaan. Ketika perusahaan sudah menjalankan program tersebut, tersampaikan indikator-indikator penilaiannya, artinya perusahaan tahu, oh kita sudah menjalankan. Kita usulkan untuk mendapatkan penghargaan. Iya. Yang ketiga mungkin dari sisi indikator penilaiannya memang agak cukup banyak ya, ada 11 indikator penilaian dengan rincian kriteria-kriteria penilaiannya. Dari indikator penilaian yang ada itu, yang pertama kebijakan tadi, yang sudah ditetapkan dalam peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Yang kedua, kebijakan itu ketika sudah ditetapkan, apakah disosialisasikan kepada karyawan atau tidak? Oke. Yang ketiga, terkait dengan upaya perlindungan pekerja yang mengidap HIV, apakah ada stigma atau tidak? Iya, iya. Yang keempat, terkait dengan upaya pendidikan dan pelatihannya dilakukan atau tidak? Kemudian, apakah ada anggaran khusus dari pihak perusahaan untuk program P2HIPS? Oke. Gitu. Kemudian selanjutnya sosialisasi yang terus berkesinambungan dilakukan oleh pihak perusahaan. Berapa orang karyawan sih yang diikutkan atau yang mengikuti sosialisasi tersebut? Iya. Jadi itu ada beberapa indikator yang memang bisa menjadikan dasar dalam penilaian. Iya. Dari mulai kategori silver, dari mulai penilaiannya dari mulai 56 sampai 69 poinnya,
kemudian gold dari mulai 70 sampai 85, dan di atas 85 kategori platinum. Jadi mungkin itu ada beberapa alasan kok hanya sedikit perusahaan yang mendapatkan penghargaan gitu. Gitu kalau. Iya. Berarti kalau melihat prosedur gitu sebenarnya nggak tidak terlalu sulit, gitu, tapi nanti diimplementasi implementasinya. Gitu. Jadi tidak hanya penilaian secara administrasi saja ya. Misalnya kebijakannya sudah dituangkan dalam PP atau PKB. Oh, ini PKB-nya sudah memuat kebijakan mengenai program P2HIV/AIDS. Tetapi ketika apakah itu diimplementasikan atau tidak, itu kan ada tim penilaian yang kita cek ke lapangan. Betul. Gitu. Jadi tidak hanya sebatas penilaian dari sisi administrasi saja. Gitu. Tapi mungkin ke depannya kita terus melakukan upaya. Yang pertama sosialisasi ya terkait dengan program itu. Ketika program sudah dijalankan, kita sampaikan ketika programnya dijalankan, ini adalah penghargaan sebagai bentuk apresiasi pemerintah terhadap perusahaan yang menjalankan program P2HIV/AIDS. Ketika mungkin perusahaan sudah tersampaikan indikator-indikatornya penilaiannya apa saja, kemudian perusahaan sudah menjalankan, tersosialisasikan, baru perusahaan inisiatifnya untuk mengusulkan gitu kepada kami. Kemudian masalah penilaian yang mungkin agak cukup berjenjang juga ya, dari mulai tingkat provinsi sampai dengan tingkat kementerian. Tetapi dari sisi penghargaan di tingkat nasional memang itu penilaian langsung dari tim penilai kementerian. Gitu. Tapi mungkin ke depannya kita harapkan ada penghargaan di tingkat provinsi yang disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat langsung. Iya. Saya ingat di 2000 berapa ya, 12 atau 11 gitu beberapa perusahaan memang pernah sih mendapatkan penghargaan itu ya. Iya, salah satu tadi Setara Energi, kemudian yang di Kerawang itu perusahaan tekstil yang di Kerawang itu Pak, yang besar. Betul. Itu ada, kemudian ada beberapa di Bandung itu usulannya itu nggak dari Disnaker waktu itu, jadi teman-teman kabupaten kota mengusulkan ke sini, ke provinsi. Perusahaan mana sih di kabupaten kota yang sudah melaksanakan program gitu. Jadi kontrolnya oleh teman-teman dari KPA kabupaten kota. Mereka usulkan, kita buat provinsi. Betul. Memang kalau di pedoman di PAN yang 1 2007, kemudian di Kepdirjen 44 2012 itu memang berjenjang ya. Artinya perusahaan mengusulkan ke kabupaten kota. Di kabupaten kota ada tim penilaian sendiri, yang mungkin salah satunya ada usul dari KPA kabupaten kota. Kemudian di kabupaten kota setelah lolos penilaian masuk ke provinsi, melibatkan dari KPA provinsi juga, tim penilai dari provinsi, baru lanjut ke kementerian. Iya benar, setuju sih saya. Mudah-mudahan sih nggak tahun ini, tahun depan. Betul ya, kalau tahun ini mungkin mepet ya ke akhir tahun, dari sisi anggaran mungkin sudah ditutup juga. Insya Allah di ke depan di 2022 mungkin kita rencanakan atau kita programkan terkait dengan penghargaan di tingkat provinsi yang disampaikan langsung oleh Gubernur Jawa Barat. Tapi nanti kita bikin indikator jangan yang sama dengan Kepdirjen gitu ya, ada perbedaannya. Terlalu berat gitu kan. Ya minimal mereka sudah melaksanakan sosialisasi ke karyawan, kemudian karyawannya mau tes HIV, sebenarnya itu aja sih. Gitu ya. Rutin dilakukan oleh perusahaan sih. Kalau harus yang lain-lain nanti terlalu berat syaratnya. Jadi membebani perusahaan. Karena memang kalau di Kepmen 68 itu kan memang dilarang ya melakukan tes HIV tanpa adanya persetujuan dari karyawan. Gitu ya. Ketika ada persetujuan itu bisa dilakukan, tetapi tetap bekerja sama dengan misalnya pelayanan kesehatan yang memang sudah ditunjuk. Betul. Yang lebih yang lebih repotnya sih sebetulnya itu di stigma dan diskriminasinya itu Pak. Kita nggak bisa menghilangkan itu ya memang, makanya kenapa sebetulnya harus disosialisasikan dulu baru tes gitu kan ya. Karena ketika mereka ujung-ujung mau dites
apa gitu kan ya, kalau saya positif nanti penilaian teman-teman. Betul. Iya, artinya kan harus kepada tenaga kerja yang lain, terutama perlakuan terhadap yang Iya. mengidap memang harus disampaikan lah ya. Betul. Artinya itu kan penularannya tidak seperti misalnya Iya. COVID sekarang ya, Betul, tidak seperti betul. TB gitu ya, Iya. bisa melalui udara dan sebagainya. Betul, setuju. Penularannya kan hanya melalui hubungan seksual Iya. gitu ya, melalui darah dan hanya itu saja gitu. Iya. Ada kan masyarakat atau tenaga kerja cenderung melihat orang yang mengidap HIV itu Iya. bisa menular dengan mudah gitu. Padahal kan tidak seperti itu. Betul. Dan memang perlakuan perusahaan juga Pak, ketika ya dulu mungkin perusahaan beranggapan orang dengan HIV itu tidak menguntungkan karena dia sakit-sakitan terus Ya. gitu kan ya. Betul. Nah, sekarang ya alhamdulillah sih Betul. banyak perusahaan yang udah paham itu dan iya ternyata sih enggak gitu. Ya. Enggak harus gitu dengan teknologi yang lebih bagus sekarang kemudian mereka minum obat yang rutin teratur gitu ya bisa banyak yang bekerja gitu Ya. mungkin ya dan stigma itu kan tidak boleh orang dengan HIV itu tidak boleh Dikucilkan gitu ya. dikucilkan kemudian dibuat isu-isu hoax segala macam Iya, betul. segala macam gitu. Sebetulnya ya perusahaan sih tidak perlu mengeluarkan anggaran khusus gitu ya. Kalau untuk sosialisasi mungkin di perusahaan, tapi saya nggak paham gitu. Tapi sama kayak misalnya kegiatan-kegiatan mereka kumpul gitu sebulan sekali ada instruksi apa gitu atau ada perusahaan yang biasanya dia sebulan sekali kumpul semua karyawannya diberikan informasi baik kesehatan apapun gitu. Ya, di perusahaan-perusahaan itu memang dari sisi kelembagaan diatur di Permenaker nomor 4 tahun 1987, di mana perusahaan dengan kriteria tertentu itu wajib membentuk panitia pembina keselamatan dan kesehatan kerja. Dengan kriteria perusahaan yang mempekerjakan di atas 100 orang itu wajib membentuk. Atau yang mempekerjakan di bawah 100 orang tetapi memiliki potensi bahaya peledakan dan sebagainya itu wajib membentuk P2K3. Nah, wadah P2K3 ini di Permen 487 yaitu memberikan syarat dan pertimbangan terkait dengan pemenuhan syarat K3 di perusahaan. Nah, memang P2K3 ini ada kegiatan berupa kegiatan yang bisa dilakukan setiap bulan. Bisa diharapkan perusahaan mengintegrasikan antara program P2HIV/AIDS dengan P2K3 yang di perusahaan. Artinya setiap 1 bulan sekali itu P2K3 itu wajib melakukan kegiatan dan secara tribulan wajib melaporkan kegiatannya kepada Dinas Tenaga Kerja. Nah, artinya ketika memang program itu diintegrasikan kepada program P2K3, artinya itu secara berkala bisa dilakukan sosialisasi kepada karyawan-karyawan yang ada di perusahaan. Gitu. Artinya misalnya di bulan ini karena mungkin karyawannya banyak, misalnya di KHTEK ada kurang lebih 15.000 karyawan ya. Misalnya untuk kegiatan P2K3 di periode triwulan 1 menghadirkan 500 karyawan misalnya. Kemudian di periode berikutnya menghadirkan 500 karyawan dari setiap bagian gitu. Artinya seluruh karyawan bisa terinformasikan terkait dengan program P2HIV melalui kegiatan yang terintegrasi dengan kelembagaan P2K3 tadi. Itu sangat-sangat bisa dilakukan gitu. Dan memang amanat di Kepmen 68 kegiatan atau program P2HIV/AIDS ini bisa terintegrasi dengan kegiatan P2K3. Iya, cukup ini ya sebetulnya banyak potensi yang bisa. Betul. Nggak harus khusus ngomongin HIV aja gitu, tapi dengan ya tadi sedikit karyawan bisa disebarluaskan gitu. Biasanya di P2K3 itu susunan kepengurusannya terdiri dari perwakilan dari setiap bagian. Artinya mungkin di rapat P2K3 yang hanya dihadiri oleh pengurusnya, itu bisa disampaikan. Ketika kembali ke tempat kerja, misalnya melalui briefing ataupun acara apapun di bagian tersebut, informasi terkait itu bisa disampaikan kepada karyawan yang lain. Tidak perlu menghadirkan banyak orang, tetapi P2K3 hanya mengundang pengurusnya saja, disampaikan misalnya terkait program P2HIV/AIDS, kemudian perwakilan-perwakilan yang duduk dalam kepengurusan P2K3 ini mensosialisasikan kembali kepada anak buahnya atau karyawan-karyawan yang ada di
bawahnya Iya, secara betul. berjenjang. Karena memang banyak yang bisa diintegrasikan, banyak yang bisa dikolaborasikan gitu untuk menghasilkan perusahaan yang memang betul-betul bisa melaksanakan program Betul. di perusahaan. Terakhir kira-kira harapannya Pak terhadap penanggulangan HIV/AIDS khususnya di Jawa Barat Ya. dan nanti bersinergi dengan terutama dengan dinas instansi lain ya melalui KPA ini gitu ya. Ya, artinya kemarin ketika saya melakukan atau menghadiri pertemuan lintas Pokja, Iya, memang tujuan utama dari kegiatan ini kan adalah 3-0 ya. betul, betul. Artinya zero penambahan infeksi kasus baru, Ya, tidak ada kemudian tidak ada yang kematian, kemudian tidak ada stigma atau Stigma, diskriminasi ya, ya. Gitu. Mudah-mudahan ya memang dengan program yang diselenggarakan oleh KPA dengan dengan melibatkan berbagai lintas sektor ya yang dibagi menjadi pokja-pokja, ini diharapkan kasus HIV/AIDS di Provinsi Jawa Barat terus mengalami penurunan ya, tidak ada penambahan kasus baru. Yang terkait dengan pihak perusahaan atau tempat kerja, kita terus berupaya dari Disnaker Trans Provinsi Jawa Barat untuk memberikan pembinaan kepada pihak perusahaan untuk segera menjalankan, karena memang di Kepmen 8 ada kewajiban perusahaan untuk melaksanakan program P2HIV/AIDS. Iya. Artinya dengan kebijakan, dengan melakukan pelindungan kepada pekerja atau buruh atas sikap dan perilaku diskriminatif dan sebagainya. Yang paling ujungnya diharapkan memang tidak ada penambahan kasus baru HIV/AIDS di Provinsi Jawa Barat. Iya, amin. Mudah-mudahan bisa terus provinsinya di Disnaker bisa terus diajak untuk melakukan. Betul. Nah, ya kurang lebih sekarang mungkin saya di jabatan struktural mungkin. Iya. Artinya dari sisi akses untuk lapangan mungkin lebih agak susah ya. Tetapi kan saya punya jaringan-jaringan yang ada di UPTD, jaringan teman-teman pengawas ketenagakerjaan yang ada di seluruh Provinsi Jawa Barat untuk bisa memberikan pembinaan kepada pihak perusahaan, kepada pihak tenaga kerja maupun kepada serikat pekerja. Iya. Baik, terima kasih Pak Binsar sudah hadir di sini. Sama-sama. Mudah-mudahan nanti kita bisa ngobrol lagi, santai lagi. Terima kasih buat Bapak Ibu, teman-teman yang sudah menyaksikan obrolan waktu makan siang kita, dan sampai ketemu lagi di waktu makan siang berikutnya.